ada yang baru ya? Perkenalkan, nama kakak Vivianti Gurni. Dan abang yang main gitar di samping kakak adalah abang Ruben Siburian. ya. Jadi kakak dan abang akan menemani adik-adik beribadah dalam minggu ini. Apa kabar semuanya? Kakak harap baik-baik saja, sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oh iya, adik-adik, kalau mau menyambut Tuhan, tidak boleh lagi ada yang makan, tidak boleh lagi sambil minum, tidak boleh sambil tiduran, apalagi ngobrol. Jadi, adik-adik, silakan duduk manis, siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah. Persiapkan hati, pikiran, semuanya dipersiapkan untuk Tuhan. Siapa yang di sini senang Tuhan Yesus ada di rumahnya? Ayo, tunjuk tangan. Untuk itu, kita nyanyikan sekarang Yesus di dalam rumahku. Yuk, kita bangkit berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, jaga kami ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik dan memuji, memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Mari bangkit berdiri adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala
adik-adik minggu lalu, yaitu ayat hafalan. Siapa yang sudah menghafal ayat hafalannya? Ayo. Nah, sekarang kita saksikan ya teman-teman kita yang sudah memberikan videonya tentang ayat hafalan. Yuk. Tapi dari yang tidak warna oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, kita masih ibadah online ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama Kak Vivi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan dalam dengar firman Tuhan tidak boleh ngobrol dan tidak boleh main HP dan tidak boleh sambil makan ya adik-adik. Semuanya duduk yang rapi dan duduk yang tertib.
Nah, adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau telah memberkati dalam kesehatan kami dan dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan kami masih ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami sukacita yang daripadamu. Dan begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan begitu juga ya Tuhan, berkati saya dalam menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat saya sampaikan dengan anak sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini yang tertulis di Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Udah dibuka semua Alkitabnya? Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sampai di situ pembacaan firman kita, firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, firman Tuhan kita bertemakan tunas keadilan. Tahu nggak adik-adik siapa itu tunas keadilan? Tunas keadilan adalah Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Yeremia menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Di mana Nabi Yeremia ini adalah nabi yang tegas. Dia tidak segan-segan memperingati, walaupun itu seorang pemimpin ataupun seorang raja di bangsa Israel. Karena pemimpin bangsa Israel pada waktu itu memimpin bangsanya tidak baik, maka Yeremia memberi hukuman kepada bangsa Israel. Karena apa? Adik-adik, karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, mereka tidak berjalan di jalan Tuhan. Dan bangsa Israel juga tidak menjaga ya bait suci. Dilihat Yeremia bahwa bait suci di Yerusalem hancur. Disitulah Yeremia menghukum atau memberi hukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, selain memberi hukuman, tapi Nabi Yeremia juga memberikan penghiburan dari Tuhan. Ya, penghiburan dari Tuhan adalah akan datang gembala yang baik, gembala yang benar untuk memimpin bangsa Israel. Ya, Tuhan menepati janjinya. Siapa itu gembala yang baik? Gembala yang baik adalah Tuhan. Dia menepati janjinya untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ya, membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang baik dan menjadi bangsa yang tentram. Ya, tidak ada lagi perbudakan dan mereka diambil dari Babel. Ya,
Nah, akhirnya bangsa Israel itu tidak tercerai-berai lagi. Mereka bersatu, ya adik-adik, dan akan ada ya sukacita, bersorak-sorai. Nah, kalau kita juga adik-adik, kita bebas dari seperti kita dapat berkat, kita pasti senang ya adik-adik. Begitu juga bangsa Israel. Ya, Tuhan menepati janjinya dalam firman Tuhan. Tadi yang kita baca, firman Tuhan itu iya dan amin. Nah, kalau kita mau seperti Tuhan, marilah kita menirukan perilaku Tuhan. Marilah kita menjadi anak yang baik, anak yang benar-benar menjadi anak kebanggaan bagi keluarga. Nah, begitu juga adik-adik. Tuhan bahkan rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Dia bahkan rela disiksa untuk menebus dosa kita. Makanya Tuhan dikatakan adalah tunas keadilan. Adik-adik ya, dia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga Tuhan dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal, dia bangkitkan kembali, dia hidupkan kembali. Nah adik-adik, marilah kita meniru perilaku seperti Tuhan Yesus. Ya adik-adik, seperti pohon adik-adik. Ya, kalau pohon itu tunasnya baik, ya, tunasnya bagus, adik-adik, maka pohon itu akan tumbuh dengan subur dan berbuah yang lebat. Seperti contohnya pohon mangga ini adik-adik, ya. Dia itu lihat tuh buahnya banyak lebat. Karena ada apa adik-adik? Karena dia mempunyai tunas yang bagus. Nah, adik-adik mau nggak menjadi tunas keadilan? Mau kan? Nah, kalau kita mau jadi tunas keadilan, kita harus menumbuhkan yang benar, harus berbuat yang baik. Marilah kita menirukan perilaku seperti Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi perilaku Tuhan, menirukan perilaku Tuhan? Tentu semua mau ya adik-adik ya. Nah, kalau kita mau menirukan perilaku Tuhan, ada 3 langkah, ada 3 yang harus kita lakukan. Adik-adik ya, yang pertama, kita mau menirukan perilaku Tuhan, kita harus mempunyai kasih. Contohnya apa adik-adik kasih? Kasih itu kita harus mau menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan ataupun membutuhkan bantuan. Kita juga harus rajin menolong mama dan papa dalam bekerja di rumah. Ya adik-adik ya? Nah itulah yang pertama. Yang kedua adik-adik, kita mau menirukan perilaku Tuhan adalah kita harus jujur. Siapa di sini yang jujur? Ya, semua mau jujur ya adik-adik ya. Nah, contohnya jujur adik-adik, bila kita ujian di sekolah, kita tidak boleh menyontek. Ya adik-adik ya. Nah, soal-soal kalau kita tidak tahu soal-soal diberikan guru kita harus bertanya. Jangan kita menyontek kepada teman. Ya adik-adik ya. Nah itu contohnya jujur. Dan yang kedua contohnya jujur adalah tidak berbohong ya. Siapa di sini yang sering berbohong kepada mama dan papa? Wah, tidak ada ya adik-adik ya. Nah, itulah yang contohnya yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga adik-adik apa? Yang ketiga kita rajin berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Mau tidur, mau makan, mau berangkat sekolah, siapa di sini yang rajin berdoanya? Ayo tunjuk tangan. Wah, semua rajin berdoa ya. Wah, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu KPI Depok semuanya baik. Dan kita harus rajin membaca Alkitab, membaca kitab suci supaya yang di Alkitab ini firman yang diberikan Tuhan dapat kita mengerti ya adik-adik ya. Kalau kita tidak rajin membaca, kita tidak tahu apa artinya firman Tuhan itu ya adik-adik. Nah, dan begitu juga
kita harus rajin beribadah, datang ke gereja ya adik-adik ya. Nah, itulah contoh ataupun yang kita lakukan di dalam menirukan perilaku seperti Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, sampai disitulah firman Tuhan pada hari ini. Ya, sekarang kita tidak ada aktivitasnya. Kita membuat ada ayat hafalan, yaitu ayat hafalannya dari Mazmur 98 ayat 2. Ya adik-adik ya, Mazmur 98 ayat 2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyalakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Itu ya adik-adik ya ayat hafalannya. Dan dikumpulkan paling lambat hari Senin ya adik-adik ya. Nah, sudah, kita mari berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang tadi kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menolong kami menjadi anak yang baik, anak yang benar. Dan kami dapat mencontohkan perilaku Tuhan yang menjadi tunas keadilan. Biarlah Tuhan kami menjadi tunas keadilan setiap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan, nanti kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat guru sekolah minggu Kakak Dina ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkaulah menyembuhkannya ya Bapa, supaya Tuhan kami dapat lagi bertemu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu akan datang maupun di hari-hari yang akan datang. Berkati Tuhan dalam pengobatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga ya Tuhan adik-adik sekolah minggu yang akan mau ujian ya Tuhan Yesus dalam minggu-minggu ini. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka daya ingatan yang baik ya Bapa. Berikan mereka kecerdasan, supaya Tuhan apa soal-soal diberikan guru mereka dapat mereka kerjakan dan dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga mendapatkan nilai ataupun hasil yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami perbuat selama ini, baik kami sengaja mau tidak sengaja, supaya kami layak dan tidak terhalang dan berkat daripada-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, baru saja mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalau adik-adik dengar firman Tuhan, adik-adik harus bisa meneladani Tuhan Yesus. Yang bagaimanapun tetap berbuat baik dengan cara rajin berdoa, baca kitab suci, membantu orang tua. Jadi, untuk itu kita nyanyikan lagi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab
Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita dan melindungi kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.